Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait 3 kategori ataupun 3 ketentuan yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Nah, siapa saja mereka? Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan Bapak Ibu, pendataan tenaga non-ASN, yaitu melalui portal pendataan non-ASN bkn.go.id. Nah, ada beberapa kategori ataupun ada ketentuan yang tidak masuk dalam pendataan ini. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Yang pertama yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN tahun 2022 adalah Badan Layanan Umum atau BLU atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Nah, jadi ini tidak masuk dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing. Nah, jadi ini tidak masuk dalam pendataan non-ASN tahun 2022 Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah pegawai SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, jika masuk dalam pegawai ataupun SK kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 ataupun tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD, maka Bapak Ibu tidak masuk dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada yang bertanya Bapak Ibu, bagaimana jika ada kasus kontrak kerja terputus? Nah, di sini ada jawaban langsung Bapak Ibu, ada jawaban langsung yaitu di portal pendataan bkn.go.id. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, contoh kasus masa kerja terputus. Yang pertama yaitu dibayarkan menggunakan APBN atau APBD. Ini yang pertama. Kemudian awal pengangkatan bekerja pada instansi X. Nah, jadi awal pengangkatan pelamar ini bekerja pada instansi X dan masih bekerja sampai saat ini dengan rentang waktu kerja. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, status bekerja. Ini lamanya bekerja periode, ini bekerja mulai Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, yaitu selama 3 bulan bekerja. Mekanisme pembiayaan ini APBN. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bekerja Bapak Ibu. Yang kedua, tidak bekerja ataupun terputus. Nah, jadi pelamar ini tidak bekerja ataupun terputus mulai April sampai dengan Agustus. Nah, jadi setelah bekerja dari Januari sampai Maret, kemudian bulan April sampai bulan Agustus, ini tidak bekerja Bapak Ibu ataupun putus kontrak selama 5 bulan. Kemudian si pegawai ini bekerja lagi Bapak Ibu, bekerja lagi yaitu mulai September 2020 sampai dengan Desember 2020, selama 4 bulan bekerja lagi dan mekanisme pembiayaan ini APBN. Jadi seperti itu. Kemudian bekerja sampai dengan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021, selama 6 bulan bekerja. Ini juga dibiayai APBN. Kemudian selama bulan Juli 2021 sampai saat ini bekerja lagi Bapak Ibu dan pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi berarti mekanisme APBN dibayarkan selama 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Jadi terhitung 1 tahun 6 bulan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Ini dibiayai APBN selama 3 bulan. 3 bulan. Kemudian ditambah 4 bulan yang dibiayai APBN yaitu 7. Kemudian 7 ditambah 6 yaitu menjadi 13 bulan, yaitu 1 tahun 1 bulan. Nah, jadi untuk masa kerja Juni 2021 saat ini dapat diinput pada menu riwayat kerja. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk kasus
kasus di mana masa kerja terputus. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan pendataan non-ASN tahun 2022 ini sudah tertuang dalam buku petunjuk Bapak Ibu, buku petunjuk pendataan non-ASN. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, hal-hal ataupun dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melaporkan data diri atau selanjutnya disebut mendaftar sebagai tenaga non-ASN. Pada pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 dipastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut terdiri dari, nah jadi ini dia Bapak Ibu, yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP ataupun surat keterangan dari Dinas Kependudukan atau catatan sipil. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga juga diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah ijazah. Dan yang keempat adalah pas foto. Nah, untuk foto ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa baca langsung di buku petunjuknya. Kemudian swafoto atau selfie, kemudian surat keputusan atau SK jabatan, kemudian juga bukti pembayaran gaji. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu terkait hal-hal yang harus dipersiapkan bagi pelamar ataupun bagi pendaftar yang ingin mendaftar tenaga non-ASN di website pendataan non-ASN bkn.go.id. Nah, ini adalah tampilan kartu informasi akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika sudah melakukan pendaftaran ataupun sudah membuat informasi akun, maka nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan kartu informasi akun seperti ini, bahwa Bapak Ibu telah membuat akun di pendataan non-ASN bkn.go.id. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal melakukan pendaftaran, yaitu memasukkan data-data yang sesuai dengan data yang dimiliki. Jadi seperti itu. Nah, jadi tampilan akhirnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi tampilan akhirnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah sukses melakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Nah, jadi ini dia contoh kartu ataupun bukti pendataan tenaga non-ASN, yaitu sesuai dengan data-data yang sudah diinput oleh masing-masing pendaftar. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.